Tetra Saputri dengan NIM 4012 311112. Di sini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul A Few Good Men. Nah, sebelum masuk ke review filmnya, di sini aku bakal ngejelasin nih latar belakang dari film ini. Jadi, A Few Good Men itu film yang rilis pada tahun 1992 dan dibintangi dengan aktor-aktor besar seperti Tom Cruise, Demi Moore, dan Jack Nicholson. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar salah satu dialog yang paling ikonik dalam sejarah film yang diucapin sama Jack Nicholson di ruang sidang dalam film tersebut. Dialognya tuh gini, "You can handle the truth." Mungkin menurut teman-teman kalimat itu sederhana, cuman sekedar teriakan, tapi sebenarnya kalimat itu tuh bukan gak sederhana itu, karena kalimat itu tuh mencerminkan betapa rumitnya hubungan antara pemerintah militer, loyalitas bawahan, dan hukum. Lewat film ini, kita semua bisa belajar salah satu konsep penting, yaitu pertanggungjawaban komando. Sebuah prinsip hukum yang pada intinya menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak bisa sembunyi di balik perintahnya sendiri, karena perintah itu menimbulkan pelanggaran hukum. Nah, sebelum masuk ke analisis singkat dari film ini, aku bakal ngejelasin sinopsisnya singkat ya guys. Jadi film ini tuh berpusat pada dua marinir Amerika, Dawson dan Downey. Mereka dituduh membunuh rekan mereka sendiri, William Santiago, di pangkalan Guantanamo Bay, Kuba. Jadi awalnya kasus ini tuh kayak ya biasa-biasa aja. Ada korban, ada dua pelaku, ya selesai. Tapi seiring berjalannya persidangan, perlahan-lahan tuh keungkap kalau Dawson dan Downey itu nggak sepenuhnya bertindak atas kesalahan mereka sendiri, tapi ternyata mereka tuh ngejalanin sebuah tradisi nggak resmi yang disebut Code Red. Itu tuh kayak sejenis hukuman disiplin keras di luar aturan formal militer. Nah, masalahnya perintah Code Red ini nggak pernah tertulis, artinya hal ini tuh nggak ada aturan yang jelas gitu. Maksudnya kita tuh kayak nggak ada kekuatan hukum akan si Code Red ini. Namun yang jelas perintah itu tuh bukan datang tiba-tiba, itu tuh pasti dari atasan, yaitu sang komando mereka di pangkalan, Kolonel Nathan Jessup. Nah, di sini nih konflik hukumnya tuh mulai memanas. Kalau dua marinir itu hanya menjalankan perintah, apakah mereka tetap bersalah atau sebaliknya? Atau justru komandan yang harus dimintai pertanggungjawaban? Nah, sebelum masuk ke analisis intinya, di sini aku ngejelasin dulu. Tadi kan kita ngebahas kalau dari film ini tuh kita bisa belajar salah satu konsep, yaitu pertanggungjawaban komando. Nah, di sini aku bakal ngejelasin secara singkat apa itu pertanggungjawaban komando. Jadi, pertanggungjawaban komando adalah tanggung jawab seorang pemimpin militer terhadap kejahatan yang dilakukan bawahannya. Jika ia terbukti memerintah, mengetahui, atau bahkan membiarkan kejahatan itu terjadi. Nah, maksudnya ini tuh tanggung jawab seorang pimpinan kalau bawahannya tuh ngelakuin kejahatan, dan kejahatan itu tuh nyatanya tuh bukan cuma dari bawahan dia, tapi emang dari dirinya sendiri. Makanya ini tuh jadi tanggung jawab komandonya gitu, kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi lanjut ya. Jadi konsep ini tuh lahir dari kenyataan bahwa militer bekerja dengan sistem hierarki yang sangat ketat. Jadi maksudnya tuh di sistem militer itu tuh sangat senioritas kalau katanya sekarang tuh. Jadi kayak atasan tuh pada semena-mena gitu sama bawahannya. Nah, kalau atasan ngasih perintah, bawahan tuh nggak punya pilihan lain selain ngelaksanain. Maka hukum tidak bisa serta-merta melempar semua kesalahan ke prajurit bawah, karena seringkali mereka tuh hanya eksekutor. Biasanya pemimpinnya yang ngasih perintah, tapi kadang malahan bawahannya doang nih yang kena, atasannya nggak kena. Nah, kalau dalam sejarah nyata, prinsip ini nih dipakai misalnya dalam pengadilan militer internasional di Nuremberg setelah Perang Dunia Kedua, atau dalam kasus pengadilan internasional untuk Rwanda dan Yugoslavia
sorry ya teman-teman kalau salah. Pemimpin militer bisa diadili bukan karena mereka sendiri yang menembak atau membunuh, tapi karena mereka memberi atau membiarkan perintah yang berujung pada kejahatan. Nah, uh, maksudnya tuh pimpinan tuh bukan hanya pimpinan tuh bisa diadili bukan hanya karena mereka yang ngelakuin eksekusinya, tapi juga karena mereka memberi perintah yang berujung pada kejahatan gitu. Nah, jadi kita masuk ke analisis intinya ya guys. Yang pertama itu ada fakta kasus. Dawson dan Downey menyerang Santiago hingga tewas. Mereka adalah pelaku langsung dan secara hukum pidana biasa mereka bisa dianggap bersalah. Nah, yang kedua itu ada perintah atasan. Tapi kenyataannya mereka melakukan itu karena ada tradisi code red. Perintah ini tidak resmi, tapi didorong kuat oleh kultur militer di bawah Jessup. Jessup ingin Santiago dihukum karena dianggap mengancam reputasi unit dengan laporannya bocor. Yang ketiga ada peran komando. Jessup tidak pernah menulis perintah, tapi dari kesaksian dan bukti, jelas bahwa ia mengetahui, menyetujui, dan mendorong terjadinya code red. Nah, dilema hukumnya tuh ketika di ruang sidang, tim pengacara yang dipimpin oleh Daniel Caffey berusaha membuktikan apakah Dawson dan Downey bisa bebas hanya karena melaksanakan perintah atau mereka tetap bersalah tapi tanggung jawab utama jatuh ke Jessup. Nah, klimaksnya tuh saat dipaksa menjawab, Jessup akhirnya meledak dan berteriak, "You can handle the truth." Ia mengakui bahwa ia memang memberi perintah dengan alasan menjaga keamanan nasional. Justru dengan pengakuan itu, ia terbukti bahwa ia menyalahgunakan posisinya sebagai komandan. Artinya si Jessup ini dia power abusive guys. Dari kuasa yang dia punya itu gitu. Nah, dari film ini kita semua bisa menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban komando menekan bahwa bawahan tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab. Mereka harus sadar bahwa ada perintah yang tidak sah atau melanggar hukum. Tapi seorang komandan bisa memiliki tanggung jawab yang besar karena dialah yang menciptakan budaya, memberi arahan, dan memegang kendali penuh atas pasukan. Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Nah, kalau kita pikir-pikir di kehidupan sekali ini, pertanggungjawaban komando adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tapi juga atas perintah, kelalaian, atau pembiarkan yang membuat bawahannya melakukan pelanggaran. Nah, dalam film A Few Good Men ini, Dawson dan Downey tetap dinyatakan bersalah karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan, tapi film ini juga menegaskan bahwa Jessup adalah aktor utama. Karena tanpa sinyal, tanpa restu darinya, tragedi itu nggak akan terjadi. Oke guys, jadi ini udah penutup dari analisis yang aku jelasin ke teman-teman. Intinya tuh film ini tuh ngasih kita pelajaran bahwa kekuasaan tidak bisa dijadikan alasan untuk lepas dari hukum. Justru makin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat. Dan itulah esensi dari pertanggungjawaban komando. Bukan sekedar soal siapa yang menekan pelatuk, tapi juga siapa yang memberi perintah dan siapa yang membiarkan. Terima kasih ya teman-teman udah nonton review singkat dari aku. Semoga penjelasan aku teman-teman pahami, dan aku minta maaf jika ada salah kata atau penjelasanku yang kurang jelas. Terima kasih semuanya.